Halo semuanya, di video kali ini kita akan menyelesaikan task dari platform TryHackMe khususnya pada modul Google Dorking. Nah, sedikit gambaran bagi yang belum tahu, TryHackMe ini adalah platform belajar cybersecurity berbasis hand-on yang sangat populer. Dan di sini kita bisa belajar berbagai teknik keamanan informasi mulai dari level pemula sampai tingkat lanjut melalui lab yang interaktif. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah Google Dorking atau sering disebut juga Google Hacking. Nah, intinya Google Dorking adalah teknik menggunakan operator pencarian khusus di Google seperti site, file type, dan in title untuk menemukan informasi sensitif atau spesifik yang biasanya tidak muncul dalam pencarian biasa. Nah, teknik ini sangat krusial dalam tahap information gathering atau pengumpulan informasi saat kita melakukan uji keamanan. Di video ini kita tidak hanya akan memberikan jawaban, tapi kita akan menjelaskan logika di balik setiap query yang kita gunakan untuk menjawab task-task yang ada di modul ini. Oke, langsung saja kita masuk ke task yang pertama. Di sini kita diberikan pengantar mengenai bagaimana mesin pencarian seperti Google bekerja. Nah, seringkali kita menganggap remeh cara kerja Google, padahal di balik layar ada proses yang sangat kompleks yang bisa kita manfaatkan sebagai seorang pentester. Poin penting di task ini adalah memahami bahwa Google adalah sebuah hack indexer. Nah, Google menggunakan program otomatis yang disebut crawlers atau spiders untuk menjelajahi seluruh World Wide Web dan mengindeks kontennya ke dalam database mereka. Nah, kenapa ini penting untuk cybersecurity? Karena dengan memahami cara Google mengindeks data, kita bisa melakukan leverage atau memanfaatkan indeks tersebut untuk menemukan informasi yang mungkin tidak sengaja terpublikasi, yang bahkan tidak bisa ditemukan oleh word list biasa. Karena task pertama ini bersifat informatif sebagai fondasi teori, tidak ada jawaban yang perlu diinputkan. Jadi, kita cukup memahami konsep indikasi ini, lalu kita klik complete dan langsung lanjut ke task kedua untuk membahas lebih dalam tentang bagaimana crawlers bekerja. Oke, sekarang kita akan masuk ke task 2. Di sini kita akan membahas tentang crawler. Dan sederhananya, crawler ini adalah karyawan otomatis milik search engine yang tugasnya keliling internet. Nah, bisa kita lihat di diagram ini. Prosesnya dimulai saat search engine mengirim crawler ke sebuah domain, contohnya my website. Nah, di sana crawler akan melakukan scraping atau mengambil informasi penting dari website tersebut. Crawler akan mencatat isi kontennya dan memetakan kata kunci atau keywords. Misalnya di my website, ditemukan kata apple, banana, dan pear. Nah, daftar kata kunci ini kemudian dikirim balik dan disimpan oleh search engine. Nah, efeknya ini apa? Jadi, kalau nanti ada user mencari kata banana, Google sudah tahu kalau website yang punya informasi itu adalah my website. Nah, jadi begitu. Yang menarik, nah crawler ini sifatnya seperti virus yang terus menyebar atau traverse. Nah, jika dalam my website tadi ada sebuah link yang mengarahkan ke website lain, katakanlah itu another website. Nah, maka si crawler ini akan otomatis ikut lompat ke sana. Nah, dia akan mengulangi proses yang sama. Baca kontennya, ambil keywordnya, lalu lapor lagi ke search engine. Nah, inilah alasan kenapa Google bisa tahu jutaan website di internet, karena mereka saling terhubung lewat link-link tersebut. Lalu pertanyaannya, kalau ada banyak website yang punya keywords yang sama, manakah yang tampil di urutan pertama? Nah, disinilah search engine menemukan hierarki berdasarkan algoritma mereka. Nah, semua data yang sudah dikumpulkan dari berbagai website tidak dibiarkan berantakan, nah melainkan dikelompokkan dalam satu wadah besar. Nah, setelah kita paham alurnya, sekarang kita lihat pertanyaannya. Name the key term of what a crawler is used to do. This is known as a collection of records and their location. Berdasarkan penjelasan tadi, kumpulan data, research, dan lokasi website yang sudah dirapikan oleh Google agar bisa kita cari disebut dengan indeks. Nah, proses pembuatannya sendiri disebut indexing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau tadi hasil kumpulannya disebut indeks, maka teknik atau proses yang dilakukan si robot atau crawler
saat dia menjelajahi website untuk mengambil informasi disebut dengan crawling. Nah, sesuai namanya, robot ini seolah-olah merayap dari satu link ke link lainnya untuk mengambil data. Nah, jadi jawabannya adalah crawling. Kemudian pertanyaan terakhir di tas 2 ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian diagram tadi, apa saja yang bisa diambil oleh crawler dari sebuah website? Nah, ada banyak sekali mulai dari teks, gambar, hingga metadata. Nah, namun salah satu contoh utama yang paling krusial untuk mesin pencarian adalah keywords atau kata kunci. Nah, keywords inilah yang nantinya dicocokkan dengan apa yang diketikkan oleh user di kolom pencarian Google. Nah, jadi kita masukkan jawabannya yaitu keywords. Masuk ke tas 3, kita akan membahas tentang Search Engine Optimization atau SEO. Nah, di sini dijelaskan bahwa search engine akan memberikan prioritas atau ranking pada domain yang lebih mudah diindeks. Nah, Google menggunakan semacam sistem poin untuk menilai sebuah website. Nah, beberapa faktornya disebutkan di sini, seperti seberapa responsif website tersebut di berbagai browser, kemudahan crawler menjelajah melalui sitemaps, hingga penggunaan keywords yang tepat. Agar lebih jelas, saya langsung melakukan observasi menggunakan tool SEO Site Checkup untuk melihat bagaimana performa website TryHackMe sendiri. Nah, bisa kita lihat di layar, skornya adalah 66/100. Angka ini didapat dari hasil evaluasi faktor-faktor tadi. Kalau kita lihat di bagian issue to fix, website ini tuh memiliki beberapa poin gagalnya, seperti kecepatan loading dan optimasi gambar. Hal-hal teknis inilah yang membuat skor SEO-nya tidak mencapai angka maksimal. Sebagai perbandingan, saya juga meriset google.com yang skornya lebih tinggi, yaitu 75/100. Nah, yang menariknya di bagian teknis, Google ini lulus dalam pengujian robot.txt dan sitemaps. Nah, hal ini membuktikan poin teori di TryHackMe merupakan website yang memberikan peta jalan yang jelas bagi crawler, yang akan mendapatkan penilaian yang lebih baik oleh mesin pencarian. Nah, di akhir tas ini ada pertanyaan. Who or what regulates these crawlers? Nah, meskipun search engine ingin mengambil semua informasi, tapi kita sebagai pemilik website bisa mengatur batasnya. Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan tadi, ada alat yang digunakan untuk mengatur izin akses crawler. Sesuai instruksi di tas ini, kita diminta melakukan riset perbandingan dan observasi yang sudah saya demonstrasikan barusan. Nah, karena tidak ada input jawaban teks, kita cukup klik check atau complete untuk menyelesaikan tas ini dan lanjut ke pembahasan robot.txt di tas berikutnya. Masuk ke tas 4, kita akan membahas file yang sangat krusial bagi seorang pentester, yaitu robot.txt. Nah, file ini adalah hal pertama yang akan diindeks atau dibaca oleh crawler saat mengunjungi sebuah website. Nah, sederhananya, robot.txt ini adalah file teks yang memberikan instruksi boleh atau tidak kepada robot mesin pencari. Nah, file ini wajib diletakkan di root directory atau folder utama sebuah web server. Ada beberapa kata kunci atau keywords penting di dalam file ini. Yang pertama, user agent. Digunakan untuk menentukan robot mana yang kita beri aturan. Jika kita pakai tanda bintang, artinya aturan ini berlaku untuk semua robot. Yang kedua ada allow. Allow yaitu folder atau file yang boleh dijelajahi. Yang ketiga, disallow, yaitu folder atau file yang dilarang untuk diindeks. Dan yang terakhir, sitemap, yaitu memberikan lokasi peta situs agar crawler lebih mudah bekerja. Robot.txt bekerja dengan sistem blacklisting. Nah, artinya crawler akan mengindeks apa saja kecuali yang kita larang secara spesifik. Dan kita juga bisa memberikan aturan yang berbeda untuk robot yang berbeda. Seperti contoh di layar, kita bisa mengizinkan Googlebot untuk mengakses seluruh situs, tapi melarang MSN Bot untuk masuk sama sekali menggunakan perintah disallow.
Bahkan kita bisa menggunakan teknik regressing untuk menyembunyikan file dengan ekstensi tertentu. Misalnya file ini yang biasanya berisi konfigurasi sensitif. Nah, hal ini penting untuk mencegah informasi internal perusahaan bocor ke publik melalui pencarian Google. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di tas ini berdasarkan logika yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama, where would robot.txt be located on the domain ablog.com? Nah, jadi, karena harus di direktori utama, maka lokasinya adalah ablog.com robot.txt. Nah, yang kedua, if a website was to have a sitemap, where would that be located? Nah, jadi standarnya berada di folder utama, yaitu sitemap.xml. Lalu yang ketiga, how would we only allow Bing bot to index the website? Nah, kita tentukan spesifik agentnya, jadi user agent Bing bot. Yang keempat, how would we prevent a crawler from indexing the directory don't index me? Nah, jadi gunakan kata kunci larangannya, yaitu disallow don't index me. Yang kelima, what is the extension of a Unix or Linux system configuration file that we might want to hide from crawlers? Jadi, sesuaikan penjelasan tentang file konfigurasi, ekstensinya adalah .conf. Selesai, kita sudah berhasil memahami aturan main di robot.txt. Sekarang kita akan lanjut ke tas 5 untuk membahas lebih detail tentang sitemaps. Nah, sesuai namanya, sitemap adalah peta jalan dari sebuah website. Nah, jika di dunia nyata kita punya peta geografis untuk menemukan lokasi, di dunia web, sitemap ini membantu crawler untuk menemukan rute menuju konten-konten penting di dalam sebuah domain. Nah, bisa kita lihat di diagram ini, sitemap menggambarkan bagaimana halaman home, about us, hingga postingan blog saling terhubung dalam sebuah struktur. Nah, meskipun diagram tadi membantu kita secara visual, namun di dunia nyata, sitemap ini tidak berbentuk kotak-kotak warna-warni. Jadi, sitemap yang sebenarnya berbentuk file dengan format XML seperti yang terlihat di layar. Format XML ini memang didesain agar mudah dibaca oleh mesin. Nah, jadi di dalamnya ini terdapat tag log yang menunjukkan lokasi URL dan tag last mode yang memberitahu Google kapan terakhir kali halaman tersebut diperbarui. Kenapa kita harus repot-repot buat sitemap? Karena mesin pencarian itu malas. Nah, jadi dengan adanya sitemap ini, crawler tidak perlu lagi menebak-nebak atau mencari secara manual, karena semua rute itu sudah disediakan. Nah, sekarang mari kita kerjakan soalnya berdasarkan teks yang sudah kita bedah tadi. Pertama, what is the typical file structure of a sitemap? Nah, sesuai penjelasan di teks tadi, sitemap itu menggunakan format tertentu. Jawabannya XML. Pertanyaan kedua, what real-life exam can sitemap be compared to? Kalimat pertama di tas 5 sudah menyebutkan ini, jadi jawabannya adalah map. Pertanyaan ketiga, name the keyword for the path taken for content on a website. Nah, jika kita lihat di bagian diagram awal itu, rute menuju konten tersebut disebut dengan route. Selesai. Dan jadi sekarang kita sudah tahu bahwa sitemap ini adalah peta XML yang sangat membantu efisiensi kerja si crawler. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian yang paling seru, yaitu tas 6. What is Google Dorking?
Nah, kebanyakan orang menggunakan Google hanya untuk mencari hal-hal umum, seperti gambar kucing. Nah, namun bagi seorang praktisi keamanan, Google bisa digunakan lebih dari itu. Nah, kita bisa menambahkan operator khusus untuk memfilter hasil pencarian secara ekstrim. Nah, bahkan melakukan operasi aritmatika langsung di kolom pencarian. Salah satu teknik dasar adalah menggunakan tanda kutip. Seperti contoh di layar, jika kita mencari dalam tanda kutip American Psycho Poster, Google akan mengartikan ini sebagai frasa yang harus muncul tepat seperti itu. Nah, ini sangat berguna untuk membuang sampah hasil pencarian yang tidak relevan. Selanjutnya ada operator site. Nah, perhatikan perbandingannya. Jika kita mencari GCHQ News, secara biasa hasilnya itu mencapai 1 juta lebih. Nah, namun saat kita gunakan DORT, site.2bbc.co.uk GCHQ News, hasilnya itu berkurang drastis menjadi hanya sekitar 300 ribuan. Dan semuanya itu berasal dari BBC. Nah, teknik ini membuat pencarian kita jauh lebih presisi. Nah, biar nggak cuma teori, coba kita langsung buktikan. Nah, di sini saya buka Google dan mengetik site araniri.ac.id. Nah, kita perhatikan teman-teman. Nah, semua hasilnya ini yang muncul hanya berasal dari domain kampus kita. Nah, jadi operator ini benar-benar berfungsi memfilter domain secara spesifik. Nah, ada beberapa operator atau term favorit para pentester. Yang pertama, file tab, yaitu mencari file berdasarkan ekstensinya, misalnya dalam bentuk PDF atau dokumen. Yang kedua, change, yaitu melihat versi website yang disimpan oleh Google. Nah, ini berguna jika websitenya itu sedang dalam keadaan down. Yang terakhir, entitle, yaitu memastikan kata kunci tertentu muncul di judul halaman. Sekarang kita coba gabungkan. Nah, di kolom pencarian saya tambahkan file tab PDF setelah site kampus tadi. Nah, hasilnya Google sekarang hanya menampilkan dokumen-dokumen PDF yang ada di server kampus Araniri. Nah, inilah kekuatan Dorking untuk mencari informasi spesifik yang mungkin tersembunyi. Bahkan, Dorking bisa digunakan untuk menemukan folder di direktori yang terbuka atau direktori traversal. Dan dengan dork_entitleindex.off, kita bisa melihat isi folder server yang tidak terlindungi. Nah, untuk melihat seberapa luas dampaknya, saya coba dork paling umum, yaitu entitle login. Nah, bisa kita lihat, muncul ribuan halaman akses masuk dari berbagai website di seluruh dunia. Nah, inilah alasan kenapa pemahaman tentang robot.txt ini dan keamanan web sangat penting agar hal seperti ini tidak terjadi. Oke, sekarang kita buktikan sendiri cara kerjanya lewat percobaan tadi. Dengan menjawab soal-soal di tes ini agar jauh lebih mudah karena kita sudah tahu logikanya. Soal pertama, format untuk mencari flood defenses di situs bbc.co.uk. Nah, jadi sesuai pola tadi, kita ketik site.2bbc.co.uk flood defenses. Soal kedua, istilah untuk mencari berdasarkan tipe file, tentu saja jawabannya file type. Soal ketiga, istilah untuk mencari halaman login, yaitu kita gunakan entitle login. Luar biasa, kita sudah menyelesaikan seluruh modul Google Dorking di Try Hack Me. Nah, kita sudah belajar dari cara kerja crawler, pentingnya SEO, fungsi robot.txt, dan sitemap, hingga mempraktekkan Google Dorking secara langsung. Saya berharap semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam memahami cara mencari informasi dengan lebih tepat dan efisien. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. See you guys.